Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sandi Aulia, NIM 2038044, Prodi Pendidikan IPS. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang ilmu alamiah dasar, yaitu materi pertama, sejarah pengetahuan manusia. Sejarah pengetahuan manusia. Ilmu adalah bagian dari pengetahuan yang terklarifikasi, tersistem, dan terukur serta dapat dibuktikan kebenarannya secara empiris. Sementara itu, pengetahuan adalah keseluruhan pengetahuan yang belum tersusun, baik mengenai metafisik maupun fisik. Dapat juga dikatakan pengetahuan adalah informasi yang beberapa komonsisi, sedangkan ilmu sudah merupakan bagian yang lebih tinggi dari itu karena memiliki metode dan mekanisme tertentu. Jadi ilmu lebih khusus daripada pengetahuan, tetapi tidak berarti semua ilmu adalah pengetahuan. Auguste Comte menyatakan bahwa ada 3 tahap sejarah perkembangan manusia, yaitu yang pertama teologi, yang kedua metafisis, dan yang ketiga positif. Perkembangan ini dapat dipahami atau dapat dianalogikan juga sebagai perkembangan individu manusia dari masa anak-anak, remaja, hingga dewasa. Comte mengajarkan tahap teologi seperti masa anak-anak, tahap metafisis seperti masa remaja, dan tahap positif seperti masa dewasa. Dengan anggapan seperti itu, Comte mensintesiskan bahwa perkembangan pikiran manusia itu berlangsung sesuai tahapan itu secara keseluruhan. Melalui teori 3 tahap ini, refleksi dari sejarah manusia merupakan pangkal yang memimpin Comte memformulasikan teori yang berdasarkan pada filsafat positifnya. Ia menghubungkan tahapan ini dengan fase hidup individu dan melihat fase ini dengan kacamata sejarah yang lebih luas. Teori 3 tahap ini merupakan jalan sederhana untuk mendekatkan diri pada filsafat positifnya. Tahap pertama yaitu teologi. Ini dimengerti oleh Comte sebagai being. Dalam fase ini, manusia mencari sebab-sebab terakhir di belakang peristiwa-peristiwa alam dan menemukannya dalam kekuatan-kekuatan adi manusiawi. Pada masa anak-anak ini, secara instinktif, manusia mencoba menjelaskan fenomena-fenomena. Manusia mencari penyebab sejati dari yang tidak diketahui, yang dianggap berasal dari benda berjiwa dan sesuatu yang menyerupai manusia. Oleh Comte, mentalistik animistik ini dideskripsikan sebagai tahap fetisisme. Lalu pada tahap berikutnya berkembang politeisme yang memproyeksikan kekuatan alam menjadi bentuk dewa-dewa. Berikut dewa-dewa politeisme ini dilebur menjadi satu konsep Tuhan monoteisme. Inilah urutan sub-bagian dari fetisisme, politeisme, hingga monoteisme yang terdapat bersama di dalam tahap teologi. Tahap kedua sebagai tahap metafisis. Pada tahap metafisis ini, penjelasan aktivitas kehendak ilahi diganti menjadi idea-idea fisik seperti ether, prinsip-prinsip penting, dan lain-lain. Masa transisi dari tahap teologi ke metafisis ini telah selesai ketika konsep supernatural dan dewa-dewa digantikan oleh konsep all-inclusive nature. Tahap ketiga yaitu tahap positif. Tahap positif yaitu tahap yang dikatakan sebagai masa dewasa dari mentalitas. Pada tahap ini,
Pikiran memusatkan diri pada fenomena atau fakta hasil observasi, di mana itu semua digolongkan di bawah hukum umum deskriptif umum. Seperti hukum gravitasi, dengan adanya hukum-hukum deskriptif ini akan membuat berbagai prediksi menjadi nyata, dan memang sasaran dari pengetahuan positif yang sejati adalah kemampuan untuk memprediksi dan mengontrol. Pengetahuan positif itu sejati atau real, pasti, ceritain, dan berguna useful. Harus ditetapkan pada perasaan relatif. Ini karena tidak bisa mengetahui keseluruhan alam semesta. Pengetahuan positif ini juga relatif, di mana proses mencari yang absolut ditinggalkan. Dengan kata lain, pengetahuan positif tidak mampu mengetahui penyebab terakhir. Comte selalu menganggap ini hanyalah masalah pada teologi dan metafisik. Thank you.